Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah nabiyhi wa rasulihi wa khalilihi khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahadat muslimat yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para alimah, para punyai, ustadzah, para adik yang hadir, demikian pula para senior, para sepuh, ibu-ibu yang membina maupun yang mengawasi, beserta panitia yang dengan sekuat tenaga menyelenggarakan acara dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan seluruh para hadirat keluarga besar Majelis Taklim Masjid di Ponegoro. Saya tidak hafal disebut Bu Ustadzah punya tadi satu persatu, tapi yang saya ingat PKK. PKK itu ternyata pahalanya banyak itu. Kesana kemarinya itu yang menjadikan kita berpahala. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa mendapatkan inayah, hidayah, maghfirah, barokah serta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah, karena tanpa nikmat Allah kita tidak mungkin berada di sini. Kita sungguh wajib untuk bersyukur karena nikmat yang begitu banyak semuanya hadir untuk kita. Manusia sebagian menganggap nikmat itu adalah rezeki. Ini tidak salah. Namun ketika rezeki disebutkan artinya harus harta, ini yang agak salah. Karena nikmat Allah berupa rezeki itu luas. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir segalanya. Lahir maupun batin, bahkan yang tidak tampak itu jauh lebih banyak. Nikmat dan rezeki Islam untuk kita terus beriman dengan menjalankan amanah hidayah itu tidak main-main. Kalau kita saksikan di dalam cerita yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana kesudahan mereka-mereka walaupun kaya, mereka-mereka walaupun raja, serta mereka-mereka walaupun namanya ditakuti di mana-mana, tapi pada akhirnya sul khatimah serta neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita mohon kepada Allah agar terus mendapatkan keselamatan untuk kita terpimpin menjadi hamba yang bersyukur, karena yang bersyukur itu sudah ngaplik keberuntungan, artinya merencanakan keberuntungan yang kita iling dan kita terus emut. Bukan hanya di dunia saat ini saja kita hidup, setelah mati nanti kita akan hidup di alam akhirat. Itulah pembalasan yang sebenarnya. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan keselamatan. Amin Allahumma. Tidak lupa salat masalah kita aturkan kagem Kanjeng Nabi panutan umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau mudah-mudahan keluarga dan para sahabat mendapatkan limpahan sholawat salam saking sanipun Allah, dan marilah kita sebagai yang tertinggal hampir 15 abad lamanya kita dijadikan oleh Allah hamba yang masih terus untuk ingat, masih terus untuk berkomitmen, dan masih terus untuk takdim pada Nabi. Mudah-mudahan
benar-benar kita nanti mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan pula kita nanti benar-benar diridhoi oleh Allah sehingga dirahmati sakit dari akan beliau masuk dalam surga. Allahumma amin. Sejenak saya minum dulu. Jenengan sing ngrasakaken sing minum Ibu. Alhamdulillah. Ini minuman terbaik bening biar kita suci baginya. Amin. Tapi anda sih budak kan ulang. Saya lagi tanya dulu. Ada satu cerita ibu yang berbahagia. Tidak usah repot. Saya mengurangi gula. Saya mengurangi habis dicek saya. Soalnya ada perlu saya setelah ini habis dicek kemudian saya harus tarik dulu. Sehingga saya tadi belum sarapan tapi tidak saya bungkus apa. Belum minum manis. Kemudian dapat air mirip zam-zam di sini. Sebelum kita mulai tausiah atau wawasan bagi hari ini, ada satu kisah dikutip dalam hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi mengaturkan dalam kitab Arba'in, beliau mencatut di bab ke-71. Bab 71. Abain kok 71 memang bisa berarti. Bab 71 abain kan 40. Aman Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin. Arba'in 42 Riyadhus Shalihin 1893. Baik, Riyadhus Shalihin aku nanti. Oke, makanya tadi kompak. Ngantuk soalnya. Disampaikan di Riyadhus Shalihin. Nomor berapa Ustaz tadi? 1000. Bab 71 Kitabul Makmurat, hadis nomor jauh. Tadi kalau 1900-an itu totalnya. Ada satu kisah berdasarkan riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang disebut Ahlu Sufah, bagian dari yang tidak punya rumah, tunawisma, sehingga hidupnya banyak di masjid. Kalau ibadah nomor 1, kalau berjihad paling depan. Kalau nginep di sana masjid. Nabi itu betul-betul cinta pada umatnya, siapapun diterima, sehingga dunia ini hanya segermoti lipat. Karena di mata Allah ketakwaan inilah yang menjadi tolak ukur mulia tidaknya seorang hamba. Punya apa itu baru saja. Makanya kita punya tidak punya tetap menjadi hamba Allah. Namanya Rabi'ah bin Aslam. Namanya Rabi'ah bin Aslam. Biasa dipanggil Abu Firas. Ada yang menyebut Abu Barzah. Beliau radhiyallahu anhu saat itu berkhidmat pada Nabi dengan membawakan waduk, media untuk wudu. Kanjeng Nabi diaturi air wudu agar kanjeng Nabi wudu. Nabi itu selalu berusaha membalas budinya orang. Beliau tidak pernah lupa budi, walaupun kita diajari jangan meminta balas budi. Nabi akhirnya memerintahkan salli, mintalah kepada saya, buatan ya Rasul. Mungkin kalau kita permintaannya tidak sudah. Enten sing nyuwun surga, nyuwun macam-macam, dan seterusnya. Maka Abu Firas ini oleh Nabi dipaksa meminta, akhirnya mengucap bahwasanya saya meminta murafaqataka fil jannah, satu saja sakit bersama engkau atau dengan di surga nanti. Ini yang Nabi geleng-geleng karena tidak melegalisir hambanya untuk masuk surga, tergantung dengan ketakwaannya. Tapi kemudian Nabi menghimbau agar Abu Firas atau Abu Barzah ini memperbanyak sujud, nanti bisa bersama Nabi di dalam surga. Maka cara tidak langsung ini mewakili kita semuanya. Kita punya orientasi dalam hidup yang sesaat di dunia ini. Kita punya prioritas dari sekian banyak kepentingan yang ada dalam kehidupan. Kita nanti semuanya pengen masuk surga. Setuju nggak Ibu? Mudah-mudahan syaratan kalian Nabi, walaupun kita masih belum sangat layak sekali.
Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana murafaqata nabiyyika fil jannah warzuqnal jannah wa adkhilna ma'al abrar amin ya mujibas sa'il. Baik, sebagaimana diagendakan pagi hari ini atau menjelang siang hari ini sejenak 30 menit atau 35 menit kita ngaji tentang hati. Jadi perlu diketahui ya, istilah suluk itu bahasa lama, kalau modern dikonvers menjadi tazkiyatun nufus, artinya penyucian jiwa. Suluk sendiri itu artinya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama salaf terdahulu, semisal Hujjatul Islam Imam Ghazali, beliau mengkarya kitab Bidayatul Hidayah, artinya jalan padani hidayah pertama. Ini panggilan kepada mereka-mereka yang masih berlumuran dosa, mereka-mereka yang masih menggok ngiwanengan dari siratal mustaqim, mereka-mereka yang masih berat terhadap nafsu ketimbang kepentingan agama itu sendiri, dan mereka-mereka yang belum mendapatkan sepenuhnya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ulama dalam kitab-kitab modern menuliskan tajuknya Tazkiyatun Nufus dengan beberapa bab, termasuk membicarakan di dalamnya tentang hati. Hati bahasa Arabnya apa Ibu? Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Jadi Indonesianya hati, Arabnya qalbun. Ulama mengartikan qalbun kalau banyak puluh, bukan puluh ya, mungkin sepura-pura belum sarapan. Coba siapa yang belum sarapan yang nggak puasa? Yang puasa siapa yang belum sarapan? Angkat tangan. Di pojok kenapa kali ini? Orang diajak makan-makan. Saya habis ini ngaji lagi ya, kan dia juga pusat beli. Nggak bisa saya makan. Makan saya ngaji seperti ini. Jadi ini kok belum ngerti dengan ini. Jadi qalbun atau kalau banyak qulub itu lama mengartikan rata-rata artinya hati. Ternyata sebagian ulama menyebut artinya jantung. Artinya jantung. Dan ada yang menengahi, ada disebutkan dalam kitab Ighathatul Lahfan. Ada lagi kitab Mawadul Amal, itu untuk menengahnya disebut saja sanubari, jadi secara maknawi. Maka hati yang kita miliki masing-masing, baik secara anggota tubuh atau organ maupun secara maknawi, yang di situ menjadi poros kehidupan maupun poros perbuatan dari tindakan maupun ucapan, nanti akan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati pulo, manah pulo panjenengan piyambak-piyambak nanti bakal dihisab. Biar nyampoi sinopo. Masuk yang suruh, termasuk yang hasan, termasuk yang geding, termasuk yang balas dendam, termasuk pula yang senang dengan orang, termasuk pula yang pemaaf, termasuk pula yang senengane dari orang seneng, termasuk pula yang bersih dan suci. Masing-masing akan dibawa menghadap Allah penuh dengan pertanggungan jawab. Allah mengingatnya. Ada satu ayat pada surat Al-Isra. Nanti kalau keliru mohon diingatkan. Tapi ngantuknya sudah berkurang alhamdulillah. Lagi berdekat ya, ketemu ibu-ibu banyak ya. Terus terang di sini ini banyak sekali para senior, para alim ya. Sehingga mesti ulama bisa terima. Mesti gitu ya. Tersani badan maklum belajar, makanya diundangnya setahun sekali. Kasih ahli-ahli ini berrutinan. Pada surat Al-Isra ayat nomor berapa? 36. Ayat nomor 36. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin
Beliau dawuh, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sambut itu tadi. Mohon terjemahnya kurasnya. Siapa saja boleh. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah berfirman sedikit atau pendek, tapi ada tiga tanggung jawab besar. Karena kalau kita amati mulai ayat 23 sampai 37 itu berisi larangan-larangan Allah. Ayat 23 sampai 37, 25 ayat itu hal-hal yang haram disebutkan oleh Allah. Makanya di ayat 38 makruh itu artinya menurut ulama mutaqaddimin haram. Kalau sekarang hukumnya menurut menjadi dibenci atau kalau ditinggalkan malah berpahala. Ayat 36 Allah berfirman wala takfu, jangan sekali-kali engkau mengikuti malaisa yang mana tidak ada laka bagimu bihi dalam sesuatu tersebut ilmu, artinya tidak padam, tidak usah kita ikut, yang tidak jelas tidak usah kita deret. Kenapa? Karena setiap perbuatan dan ucapan kita itu akan ada tanggung jawabnya. Termasuk Allah menyebutkan 3 hal. Inna sesungguhnya as-sam'a. Napa sam'a itu? Pendengaran. Kalau sami mendengar. Wal basara, dan juga penglihatan. Meripat kula panjenengan masing-masing. Wal fuada, dan juga hati. Ulama mengartikan fuad itu bukan hanya hati, tapi menyatu dengan pikiran. Fuad itu bukan hanya hati, tapi juga menyatu dengan pikiran. Ada akal di situ. Makanya kalau bersatu menjadi ulul albab, antara pikir dengan pikir itu serasi selaras. Tapi lihat boten pikir sing kuat mungkin minteri, mending pikir sing kuat. Allah kemudian menutup firman-Nya, kullu ulaika, maka setiap yang itu tadi kana adalah anhu darinya mas'ulah. Manusia itu akan ditanya, akan bertanggung jawab, sehingga tiganya tadi itu dipertanggungjawabkan. Maka pagi hari ini ngaji kita satu, yaitu berkenan dengan hati. Kita kenali hati manusia, yang tiada lain adalah hati kita masing-masing. Ternyata hati dibagi menjadi 3 dengan pengertian serta ciri-cirinya. Mudah-mudahan hati ini betul-betul menjadi hati yang diinginkan oleh Allah, hati yang standar, yaitu hati yang nomor 1, dan kita gayai piyambak masing-masing. Karena kita baru saja muhasabah secara Masehi sudah di 2026, kita sudah banyak yang puluhan tahun. Ada yang belasan itu, ada yang masih puluhan. Ada kelas saya yang puluhannya, yang sudah puluhan kita, saya juga sudah puluhan ya. Belum punjul nih kan, punjul setengah kelewat. Baru 30 Ustaz, belum 45. 37 sudah 37. Aduh itu anakku tak belum lahir. Ibu sekalian yang dihormati, ulama dalam suluk menyampaikan lamma kana al-qalbu yusafu bil hayat wa biddiha in qasama bihasbi dzalika ila thalathati aqsamin. Jadi hati itu bisa hidup, bisa pula mati. Maka ulama membagi menjadi 3, dan ini berdasarkan ayat suci Al-Quran. Yang pertama al-qalbu shaqih awis salim,
hati yang benar, hati yang selamat, atau hati yang sehat. Ini sama, ya benar, ya baik, ya selamat, ya sehat. Ini model hati dengan insyaallah. Allahumma. Tapi itu berhati-hati. Yang kedua, wal qalbul mayyit, hati yang mati. Naudzubillah. Peteng dedet nih. Dedet saya sih. Allahumma arinal batila batila warzuqna tinaba. Kemudian Allah senantiasa menunjukkan bagi kita yang batil, yang salah, dan yang tidak benar itu sedemikian untuk bisa kita jauh. Karena penyebab hati mati ya. Selanjutnya yang ketiga, wal qalbul marid, hati yang sakit. Ini yang tidak stabil. Mari kita lihat deskripsi sekaligus cirinya dalam rangka berayai piyambak-piyambak, bukan berarti sing moco ini nggih sing paling salim boten. Jenengan malah lebih daripada salim. Sehingga di akhirat itu tidak ada lagi ustadz kali jamaah. Tapi di akhirat semuanya hamba Allah akan bertanggung jawab. Nabi saja sering mohon ampun mengajari tobat. Makanya ada ayat di terakhirnya surat An-Nasr, surat yang turun menjelang akhir hayat Nabi. 5 surat sebelum khatam Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu Nabi, kamu malah belum ya. Kata ulama suluk begini, al-qalbus sahih awis salim huwa alladhi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang sahih, hati yang salim, hati yang baik, hati yang benar, hati yang nomor satu ini, hati yang paling tinggi, yaitu hati yang menjadi kriteria keselamatan hari kiamat. Lek boten iki boten bakal selamat. Kita mungkin batin begitu, terlebih tenan. Maka itu dibaca tadi Bukhariah ditasbih oleh Ustadzah. Ada ayat di surat Asy-Syu'ara 89. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Ini kisah Islam. Kata para ulama, sebagaimana dalam suluk disampaikan, annahu alladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Hati yang salim, hati yang selamat itu hati yang terhindar atau terbebas dari setiap keinginan yang bertabrakan dengan perintah maupun larangan agama. Berarti hati sing ngeten iki hati sing malu. Enten sing leres derek, sing awam boten. Makanya Allah menyampaikan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mungkin bakal dikisah kalau kita kembali pada ayat 36 surat Al-Isra. Jadi hati ini yaitu hati yang selamat atau bebas dari segala bentuk yang bertabrakan dengan perintah maupun larangan agama. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu, dari setiap kesesatan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Hatinya lurus, hatinya orang beriman, hatinya orang berakidah, atine sahabat Nabi lek artinya pengikutnya dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Kula jenengan saged mboten, insyaallah saged. Bahkan sudah banyak yang kolbunya salim, apalagi dengan semakin seringnya kenyangnya garam kehidupan kita ini beranjak untuk tambah dewasa dan bijaksana. Dengan itu kita berharap di 2026 ini kita semakin matang, Allahumma. Tapi nggih pun suwe, sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab,
Mungkin kan bulan Ramadan. Makanya tahun baruan itu saya anggap ya kan itu perlu Ramadan ini yang selalu kita harapkan. Harapannya seperti itu. Saya soal terakhir itu kapan Ibu? Kapan punya? Soal terakhir. Oke. Gimana? Ya, sama-sama Di sini. Januari, Ustaz. Sama Januari kan? Iya, sama. Saat itu bulan Rajab juga. Bulan Ramadan. Awal Ramadan. Boten Ramadannya semakin maju selang 12 sampai 14 hari. Kalau nggak salah ya Rajab awal. Sekarang ini kan pekan kedua. Dulu itu kan pekan pertama. Karena jenengan nggak bisa. Katanya jenengan pekan kedua ada acara gitu. Jadi pekan pertama. Iya, Dan mengikuti ustadznya. Kalau mengikuti gubernur saat itu. Jangan mengikuti ustadz, kalau mengikuti gubernur. 7 Januari Ustaz, 7 Januari 20 7 Januari. sama 26 Maret 24 Maret yang Maret itu tahun 2024. Oh itu pas Ramadan, sebelum Ramadan pas. Itu yang Maret itu Ramadan. Jadi cuma tertentu. Loh, kan ada ini Ustaz. Ada penantian bahaya ini. Laporan Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Fasalima min ubudiyati ma siwa. Hati yang selamat itu dalam pengertiannya selain dia bebas dari tabrakan terhadap perintah maupun larangan agama, juga bebas dari segala bentuk kesesatan dan berlawanan dengan kebenaran. Dia juga bebas dari pengabdian kepada selain Allah. Berarti hatinya orang musyrik, hatinya penyembah berhala, itu bukan kolbun salim, kolbun teget, bahkan bisa jadi kolbun mayit. Wasalima min tahdimi ghairi rasulih, juga bebas dari segala bentuk putusan atau syariat selain Nabi. Fakhalasat ubudiyatahu lillah. Hati yang selamat itu akan senantiasa ikhlas dalam menghamba kepada Allah. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rojaan. Utamanya dalam hal-hal yang sifatnya batiniah. Ini ibadah yang paling susah itu. Ngarep dumateng Allah, ajri dumateng Allah, gantung dumateng Allah. Kenapa ini yang paling sulit? Jadi begini, kalau kita ambil lihat di sekitar sini, antara orang ibadah, dia melaksanakan secara fisik dengan secara hati, ini tanpa sensus pun akan menjawab lebih berat yang hati. Ada orang belum terpanggil sampai dengan detik ini dari ansal taufik saking asalipun Gusti Allah. Kenapa? Hati ini kuangel. Atos, sifatnya atos. Hati ini jadi gitu. Atos sifatnya. Hatinya itu atos. Bukan sekedar ibadah itu kalau wudhu epret kan selesai 2 menit. Atau sholat serat-serat sampai salam 10 menit tidak. Tapi lebih daripada itu. Sehingga apa orang tidak mau wudu, apa orang tidak mau sholat. Hati ini satu. Betul tidak? Belum selamat hati. Saya pernah didatangi orang. Saya juga guyu ya. Dengarlah guyu nanti. Saya cerita betul apa nih? Ini majelisan sampai jam berapa? 11. Plus selfie-nya Ustaz, 11. Nanti dengan selfie-nya. Suwiran. Saya setengah 11, mana jadwalnya? 11. Dari dulu 11. Pertanyaannya mungkin Ustaz dari setengah 11 itu pertanyaan Ustaz. Terus nantinya Ustaz. Oh iya. Oke, setengah 11 nanti pertanyaan Ustaz sampai jam 11 gitu. Oh iya. Sampai jam 11 ya? Ya dari dulu Ustaz. Gitu.
kita kalau mungkin kayak materi ini nggak bisa ngomong makanya. Jadi ada orang cerita saya, ya matur ngatur dulu, Ustaz. Saya berapa bulan nggak puasa, kenapa? Badannya besar, laki-laki. Saya tanya kerjanya tempatnya ASEAN, enak. Kemudian yang dihadapi bukan alat berat tapi komputer, laptop. Kenapa kok nggak puasa? Takut dehidrasi. Ciri artinya orang seperti ini. Artinya ini belum kalkun sama. Pikirannya udah mati terus. Dehidrasi ditanggulangi dengan banyak hal. Ada minuman, ada ini dan seterusnya. Ada lagi saya diundang ngaji buka puasa. Ini termasuk saya pembinanya nih, orang-orang bekerja berat itu. Asal laut dan ngaji, sholat, nggak Ustaz. Dan saya tanya, puasa kamu? Puasa Ustaz? Upload puasa tenan, gitu. Berarti ini nantinya gede. Saya tanya lagi, puasanya pas buka bersama kok mendino, mendino Ustaz. Masa kita kan? Berarti arti itu memang pilihan, artinya kita yang punya ini kita bawa kemana dengan mohon kemudahan dari Allah, mudah-mudahan diberikan. Maka itu kalau tidak diolah tidak akan bisa, hati itu tidak akan bisa baik. Pentingnya kita itu untuk mengenal karakteristiknya tadi. Selanjutnya, qalbun salim itu memiliki ciri wa in ahabba fillah wa in abghada fillah. Apabila cintanya itu selalu selaras dengan aturannya Allah, dan apabila bencinya itu akan selalu selaras dengan aturannya Allah. Ini arti yang selamat. Sehingga wa in aqta'a lillah wa in mana alillah. Apabila memberi itu ya sesuai dengan perintah Allah, apabila tidak karena memang ada larangan Allah. Itu arti yang selamat. Tidak perasaan ukurannya, bukan pula enak tidak enak yang menjadi dasarnya. Kadang tak enak aku padahal itu dilarang, tidak boleh di kamar ini. Ini arti yang selamat. Selanjutnya kata ulama, wala yakfihi hadha hatta yaslima minal inqiyati wa tahkim li kulli ma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqa'udu qalbuhu ma'ahu abdan au fayaqidu qalbuhu ma'ahu abdan muhkaman alal itmami wal ibtida'i bil wahdah duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mal fala yataqaddam baina yadayhi biaqidatin wala qaulin wala amalin. Dan satu-satunya cara untuk memiliki hati yang selamat, hati yang qalbun salim atau qalbun sofi tadi, yaitu derek Nabi menjadi makmum kanjeng Nabi. Berarti orang Islam sudah punya modal dan bekal, tinggal bagaimana mengolah dan semakin membiasakan penuh dengan istiqomah. Soalnya sebaik apapun yang buatan umat kanjeng Nabi belum saged. Setuju Ibu? Maka modal yang kita warisi mungkin dari leluhur kita Islam, atau yang baru saja mendapatkan hidayah, kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan. Inilah Islam yang indah penuh dengan rahmat. Maka dengan mengikuti Nabi itu sudah melangkah, tinggal nanti memastikan dengan penuh istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat suci Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hujurat surat berapa? 49 ayat pertama. Jadi Hujurat itu unik. Orang-orang gramatis menyebut Jabul Jami. Jabul Jami. Kamar-kamar banyak. Kan
hijrun kamar, hujarun kamar-kamar, hujurat kamar-kamar lagi Pak. Sama dengan torikun, turukun, turukon. Itu namanya jamul jami. Tidak semua punya jamak yang seperti ini. Sehingga ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Enten malih jamak jamak atau jambul jamak. Ini kalau orang-orang pondok dulu seperti ini. Mudzakkar, muannats, taksir, terus jamul jami. Jambul jamak. Ada Allah berfirman pada ayat pertama surat Al-Hujurat surat 49 dawuhnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Silakan artinya Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Saya mohon maaf ya sebelumnya kalau ngaji tidak bisa obat. Jadi jangan kalau Sama berdiri nggak apa-apa Ustaz. mirengakan gitu sambil obat nggak apa-apa. Saya tahu bahasa jalan berdiri. Mau kalau saya nulis bukan pikat menghapus tulisan. Kenalinggo. Kita lanjutkan. Ayat pertama surat Al-Hujurat Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah melarang kita mendahului Rasul. Orang yang mendahului Rasul, dia pasti hatinya reget, dia pasti bakal nabrak syariat, dia tidak daftar masuk surga, dia tidak senang menjadi makmumnya Nabi. Kalau dulu ada dari golongan orang munafik, kata golongan orang kafir musyrik. Kita ini senang dengan Nabi, sudah mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya apa yang datang dari Nabi kita terima, apa yang diajarkan Nabi kita amalkan, apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan dengan legowo, dan apa yang dibawa oleh Nabi bisa mungkin untuk menjadi bagian dalam hidup dan perbuatan kita. Karena kita sudah berikrar ingin jadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu tadi kurang lebih gambaran dari qalbun salim. Hati yang paling tinggi tingkatannya, hati siapapun bisa. Hanya saja hati ini Allah memilih hamba-hambanya yang bakal memilikinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Allahumma ja'al qulubana quluban salimah. Mudah-mudahan hati kita ini menjadi hati-hati yang selamat. Allahumma amin. Yang kedua, betul yang kedua itu. Yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Wa huwa biddu qalbin salim. Hati yang mati kebalikannya hati yang sehat, yang selamat tadi, yaitu dalam deskripsinya alladzi la ya'rifu rabbahu, tidak kenal pangeran babar belas. Dari wong saiki ora ngerti apa bengkok. Ngalor ngidul belas dan mati hati seperti itu. Wala ya'budu bi amrihi, ndak ibadah belas. Barang ibadah ternyata bukan ibadah. Hati ini tidak ibadah belas, padahal ibadah itu adalah sanggane urip. Tujuan hidup itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kita diberikan oleh Allah 2026 dengan ibadah. Paling Ramadan kan ibadah. Anjing mau utangi kan ibadah. Dia dong oke. Wuku jaminan banyak dengan itu. Ya relatif gitu. Kadang ada yang malam ada yang mepet gitu. Sari jaminan ya relatif juga, ada yang sekian. Tapi kayak kafian saya akan bilang kafian ini garai susah tidur. Bisa langsung tidur. HP-nya ditinggalkan dulu. Saya kadang juga ngecek statusnya jam biro, turunnya jam biro. HP-nya terus nggak mati-mati. Selanjutnya
Wa may yuhibbu wa yarda. Hati yang mati itu tidak punya cinta sama sekali, tidak punya ridho atau lega sama sekali kepada Allah. Lah kita diajari oleh Kanjeng Nabi lek ingin munggah swarga, akhirnya resi baca setiap maghrib atau sore hari raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hati bersih masuk surga itu. Orang yang hatinya mati itu tidak cinta, tidak ridho kepada Allah. Bal huwa waqifun ma syahwatihi, yang diperturutkan udele dewi. Ya bahasa kita mempertuhankan syahwatnya, memperturutkan syahwatnya. Walang tadihi karpe penak kok. Makanya saya kenapa menyebut dengan kalbun salih. Jam segini itu penaknya asli buat ngaji. Mantuk. Apa enaknya jam segini apa itu? Apalagi makan, apalagi lihat TV, apalagi laptop dari ini. Apalagi shopping. Onge setengah 11 pas buka gitu ya. Saya itu pernah ke sini TP itu kan 3 tunjungan masa Tugu Pahlawan kali Sidrato Taman Lina. Pas hari liburan saya nanti bab beli es krim ono ini kono ya saya kita mulai berangkat jam 10 berangkat jam setengah 10 sampai sana jam 10 bilangnya belum buka karena tanggal merah buka jam 11 berjubel seperti masuk ke Cina Nabawi jadi keringan rame. Jadi hati yang mati itu nuruti kalap senang saja. Walau kana fihi safatu rabbihi wa ghadabihi, walaupun yang diperturutkan itu berkonsekuensi atau mengundang laknat sekaligus murkanya Allah. Tidak mau tahu, tidak masalah kan. Tapi boleh tuh sobah nyemung rokok, enek rokok, bahaya saja. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa haddihi ridha rabbih am sakhatih. Dia tidak lagi memperdulikan dengan memperturutkan kesenangan itu karena hatinya mati, ridha ataukah murka Allah. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, akhirnya cara tidak langsung menyembah selain Allah, walaupun tidak nyembah patung, nyembah nafsu bermati. Ada orang yang memperturutkan nafsunya sehingga nafsunya itu adalah pemimpinnya. Alhamdulillah, kita pemimpinnya Al-Quran. Imam kita Al-Quran diajarkan oleh Kanjeng Nabi, syariat yang menjadi lampu. In ahabba li hawa wa in abghada li hawa. Tolak ukurnya adalah senang tadi sehingga senang nang karena senang, gedingnya karena sing senang. Loh, pripun maksudnya? Senang, gedingnya senang. Maksudnya itu hawa nafsunya yang menjadi ukurannya, bukan lagi Allah dan Nabi, bukan lagi agama dan syariat, tapi hawa nafsu. Wa in aqta'al hawa wa in mana hawa. Kalau memberi tolak ukurnya hawa nafsu, kalau tidak memberi tolak ukurnya hawa nafsu. Fahawahu akhir indahu wa habba ilaihi min ridha maulah. Hawa nafsunya sudah mengendalikan seluruh kehidupannya sehingga dia tidak lagi mengindahkan ridho sekaligus cinta dari Tuhannya, bahkan dia tidak kenal Tuhan. Fal hawa imamuhu wa syahwaqaiduhu wal jahlu sa'ibuhu wal ghaflatu markabu. Jadi ada 4 ini ya. Hawa nafsu yang memimpin, syahwat yang menyetir, jahil yang mengendalikan, kelalaian yang menunggangi. Hancur. Buat sakit balik ini buat gua nonton kurang lebih lah yang
Jadi kita paham. Saya ngaji itu pernah di majelis senior-senior gitu. Di lansia semuanya. Saya senang. Cuma angel soalnya ngaji tafsir. Kalau pas membaca semangat, tapi pas saya menerangkan itu ngomong langsung main. Sekadung ngomong 15 menit yang langsung ya bingung saya. Langsung main. Iya, oke jadi susah. Lali misalnya. Lali. Kadang belum ngomong di depan wis lali pengen langsung linggung. Selanjutnya bahwa bil fikri fi tahsili aghrabi dunyawiyati makmurun wa bi kasratil hawa wa hubbil ajilati mahmurun yunada ila Allah wa ila daril akhirah min makanin ba'id fala yastajib lin nasi wa yattabi kulla syaitanin marid ad-dunya tuskhitu wa turdid wal hawa yasummu amma siwal batili wa yumi. Orang yang hatinya mati seperti itu, maka sebenarnya kehidupannya sudah hancur berantakan, bolak-balik dipanggil kepada Allah tidak akan pernah bisa menjawab. Makanya Nabi itu menyampaikan di salah satu khutbah itu kan, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak ada yang mampu untuk menyesatkan. Yang dibiarkan oleh Allah sesat, tidak ada yang mampu menunjuki. Sudah seperti itu guys. Nah, hati yang mati tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali hanya Allah. Kalau dapat, kalau tidak, ya selama-lamanya. Maka hati yang mati seperti itu, yang diikuti adalah setan yang terkutuk. Ketika panggilan tidak lagi didengar, peringatan tidak lagi diindahkan, maka famukhalatatu sahibi hadzal qalbi sakawun wa mu'asyaratuhu sumun wa mujalasatuhu halakun. Kita umat Islam jangan sampai dekat-dekat. Ketika yang mendekati akan terkontaminasi, maka yang mendekati akan terdampak racun sekaligus kebinasannya. Sehingga dalam agama itu ada kaidah kenal boleh, lek tunggu dulu. Lek, bukan lek megabre itu. Lek itu akrab, besti. Jenengan nak lek kabeh nih bola-bolaan. Besti. Itu tunggu dulu. Yang produktif untuk agama, yang kontraproduktif sehingga maksiat tinggal aja. Tapi kenal siapapun boleh. Karena jual beli ya boleh, kemudian salaman ya boleh, omongan ya boleh, tapi untuk dekat tunggu dulu. Makanya Nabi dulu itu prioritasnya adalah agama. Para sahabat juga demikian, kita pun juga harus demikian. Jangan karep duniawi tapi karep agama. Kalau kita pas di bawah ditarik, pas di atas didorong, sama-sama menguntungkan karena produk. Ini harapannya. Kalau Bu bagus dengan melihat kemampuan kita, sehingga mewarnai itu tidak dilarang, tapi juga tidak sedikit yang tumbang malah akhirnya terwarnai. Putih cetuk ireng, enten sing malah jadi ireng luwih teman. Putih ada yang bisa menjadi hitam, ada pula yang hitamnya akhirnya berubah putih. Masing-masing kita ngerti kapasitas dan batasan kita, banyak-banyak kita mohon kepada Allah SWT. Untuk hal-hal yang sifatnya dakwah atau yang tidak terlalu mendalam silahkan. Tapi untuk hal yang lebih privatif, mari untuk kita terus hati-hati. Misalkan menikah, besanan, itu ya prioritas yang terbaik. Jangan misalkan besanan yakuza, hanya mau pengen mewarnainya sehingga sampai ke Jepang barang mungkin gede, akhirnya malah korbannya wanitanya. Atau besanan orang kafir sekalian misalkan, nanti akan bisa mengislamkan diri, akan ditata. Tapi untuk hal-hal yang lebih sederhana itu silakan kalau mau. Ya, kalau mau. Karena ada begini, ada ibu-ibu cerita. Ibu-ibu punya anak perempuan,
anak perempuannya sudah gadis, dipanggilnya Mbak. Ada laki-laki yang datang dengan niat mungkin maksudnya baik, dicorok-corok mulu oleh anu ya. Bawa sepeda motor, kata-kata. Kemudian dengan bapaknya lumayan akrab, waktunya sholat ya ikut sholat. Ibu bertanya kepada putrinya, Mbak itu siapa? Oh itu teman. Mau apa? Ya mungkin mau kenal aja. Baik loh Mbak. Iya tapi ada tapinya. Di lain kesempatan ada yang bermain ke sana laki-laki naik mobil bus. Dari orangnya dan budi pekertinya lebih baik yang tadi. Bahkan sholat pun tidak bergeming. Nggak mau sholat, bapaknya yang perempuan datang. Kemudian ibunya tanya, siapa itu Mbak? Oh itu anu. Kok enggak anu ya? Tak apa-apa kan sambil tak mama, sambil mewarnai dan seterusnya. Jadi tidak sedikit yang kecewa. Makanya orang ganteng, orang cantik kalau masanya habis, orang itu bisa berubah. Orang kaya kalau masanya habis orang berubah. Tapi kalau orang soleh tambah soleh itu yang baik. Orang solihah tambah solihah itu yang baik. Makanya pesan Mbak kita dulu semuanya itu harus serba agama agar kita tidak kecewa. Serba agama kita tidak kecewa. Itu yang dipesankan oleh orang dulu. Pun kita lanjut oh timun kafe. Silakan diminum dulu. Berikutnya, yang ketiga, kita lihat jenis, kemudian pengertian dan indikasinya. Hati yang sakit, Betul. Qalbul marid atau al-qalbul marid, hati yang sakit, hati ini labil. Apa itu hati yang sakit? Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang punya sisi sehat, sisi baik, hati yang punya sisi sakit, punya sisi buruk. Tamudduha bi maratan wa bi ukhra. Kadang ngiwa, kadang nengen. Artinya kadang baik, kadang buruk, kadang taat, kadang maksiat. Dok-doknya. Dok-doknya itu. Dok-doknya mungkin darahnya. Wa huwa liman ghalaba alaihi minhuma. Yang bisa mendekati atau mempengaruhinya itu yang akan berdampak. Sehingga kalau ketemu orang soleh di tempat yang baik, acara-acara yang bermanfaat, baik. Tapi lek ketemu situ tidak jelput asli. Fafihi min mahabbatillahi ta'ala. Hati ini punya cinta pada Allah sebagiannya. Wal iman bihi, juga punya iman pada Allah. Sehingga orang Islam juga artinya seperti ini. Wal ikhlas lahu, juga punya ikhlas kepada Allah. Wa tawakkul alaihi, juga punya pasrah kepada Allah. Punya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa madatu hayatihi. Ini yang menjadi faktor atau modal sisi baiknya. Ada unsur-unsur itu lagi. Namun wa fihi min mahabbati syahwat, tapi di sisi yang lain dia juga punya cinta pada syahwat. Wa itariha, kadang juga mengutamakan syahwat. Wal hirs ala tahsiliha, kadang juga kalau sudah hilaf lupa syahwat yang dinomorsatukan, yang memimpinnya. Wal hasad, hati itu juga punya sisi kasar. Wal kibr, ada pula sisi sombong. Wal ujub, ada punya sisi lebih dari yang lain. Merongso alim, merongso sugih, merongso ganteng, merongso ayu, merongso apik dan seterusnya. Ujub. Ma huwa madatu halakihi, inilah sisi kebinasaannya yang menyebabkannya bisa mati. Maka fahuwa mumkinun min da'iyaini, dia ini diantara dua kemungkinan. Da'in yad'u ilallahi wa rasuli wa daril akhirah. Kalau ada yang mendekatinya, mengajak pada agama, mengajak kepada Allah, kepada Nabi, kepada akhirat atau kepada surga, siap dia.
sisi yang kiri tadi itu ditinggalkan karena terwarnai dengan sisi yang kanan. Maka kalau kanan lebih dominan terus istiqomah di hatinya salib. Namun wadainya dulu ilal ajilah wa huwa innama yujibu aqrabiya min hababan wa adnahuma ilaihi jiwaran. Kalau sudah mengikuti sisi yang kiri dia bisa buyar. Sehingga hati seperti ini, mana yang lebih dekat, mana yang bisa mewarnai akan terkontaminasi dengannya. Maka fal qalbul awal hayyun muhbitun layyinun wa'in. Hati yang sehat itu hati yang lembut, hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang selalu beragama. Wathani yabisun mayyitun. Yang kedua, hati yang mati itu hati yang kering, hati yang binasa. Dan ketiga, maridun fa imma ilal salamati adna wa imma ilal adbi wal halati adna. Ini masih di tengah-tengah. Kalau nemu penawar obat bisa selamat, kalau tidak bisa mati dan binasa. Hati ini bisa mati dan binasa. Saya tambah itu karena jam 11 masih 2 menit lagi. Burung nomor ngantuk nomor dereng. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujur dari hati selamat, dusta dari hati mati. Jujur, ngantuk apa belum? Setengah. Sisi baik, sisi buruk kan Ustaz. Hatinya upin-ipin. Baik. 4 racun yang bisa menjadikan hati mati dan 4 obat yang menjadikan hati itu selamat. Berarti kita membicarakan posisi hati yang sakit. Kalau dengan 4 tambah hati, kalau dengan 4 yang lain bisa selamat. Tidak saya baca panjang lebar, saya sebutkan saja. Nah, enak gitu Ustaz. Kalau saya suka nanti saya preteli tahun depan insya Allah, mudah-mudahan ada umur 2027. Ya saya tak belajar dulu, nyantri dulu, mungkin lek narenya itu orang jomok nih. Tak udah. Ya diundang dan cocok dengan nggak diundang ya sebutannya. Tergantung ya. Makanya keluar sendiri lebih tidak diundang ya. Sudah dicatat. Ada loh jamaah itu saya takut-takuti, saya berikan neraka, siksa-siksa. Mana sih orang lebih malah undang lagi. Kita pengen neraka yang lebih dasar lagi. Kayaknya. Bahkan ibu-ibu itu ada yang undang ngaji saya khusus, pengen ngaji poligami. Ini saya suh. Berhiki badan saya. Ini pulang ini. Malah saya beban. Setan saya malah habis ya. Saya tanya alasannya, kenapa ibu harus ngaji itu? Biar tahu suami-suami ini, usah pikirannya mudah apa. Kemudian bapak-bapak hadir, soalnya kalau zaman ngapus diskripsi karena ini, kalau bisa undang ibu-ibu juga caranya. Tidak tahu ibu-ibu kok banyak majelisnya, jarang majelis bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya istrinya, tapi walaupun PKK ibu, kewajiban tetap jalan ya. Kalau yang ada tugasnya nyuci ya nyuci, masak-masak. PKK akhirnya nanti malah tidak tugas-tugas jadi tidak boleh. Tetap harus melaksanakan tugas. Soalnya kalau itu mungkin yang disorot pertama Ustaz ini. Gak orang tahu mah ngaji Ustaz sopo sama ini. Kalau disebut nama saya repot nanti. Ya untungnya saya tahu kan. Baik. 4 racun hati sehingga dengannya hati akan terkontaminasi sehingga tenggelam dalam kematian dan kebinasaan. Nomor itu. Yang pertama, fudulul kalam, banyak omong sehingga banyak salah dan banyak dosa. Yang pertama fudulul kalam.
banyak omong konsekuensinya banyak salah, akhirnya banyak dosa. Ini pernyataannya Sayyidina Umar. Banyak omong itu berpotensi banyak salah, akhirnya banyak dosa. Kata dosa membumi. Kasir kalam fudul. Fudul kalam. Fudul bawa panjang. Fudul itu kalau orang Ampel menyebut kemarut. Fudul itu kata orang Arab kemarut. Yang kedua, fudul nador. Ya kalau saya bahasakan verbalnya nuju di jelalatan. Delok sing mboten oleh. Jelalatan. Ini kan tidak bersyukur. Semua sama saja. Bahkan bapak-bapak itu saya tanya, nenek wong ayu masuk di bojo itu sing sama delok ayu boleh ya ayu Ustaz. Ya cuma pas gak sama istrinya. Terus berunceng ngoten nggih diwe. Fudul nador jelalatan. Makanya Babil Basor menjaga pandangan itu wajib. Untuk harta benda kita bersyukur, untuk pasangan kita bisa sakinah mawaddah. Yang ketiga, fudul to'am, banyak jajan atau banyak konsumsi, makan berlebihan dan hal-hal yang tidak. Ini yang ketiga. Boros berarti ya. Termasuk itu. Pemborosan. Yang keempat fudul mukhalatoh. Yang keempat fudul mukhalatoh, bahasa kita biayaan. Salah pergaulan nanti akhirnya. Jadi ya begitulah bahasanya. Angel kalau ngaji di kota besar seperti ini. Akan pola. Yang tiga, fudul mukhalatoh. Pergaulannya itu tidak tadi. Oh, kadang pola. Ini 4. Tapi mungkin bisa jadi yang kelima. Fudul syirah, banyak belanja saja. Bisa jadi, saya nggak pastikan. Ulama menyebut 4 yang pas saja. Mungkin jenengan jualan online komplain, mas-mas bakul sayur komplain, seterusnya. Soalnya kalau nggak sedih, bujuk saya nggak belanja tapi bolak-balik pakai datang. Tapi saya mati ya sama saja perempuan. Ibu RDE, ibu pulau di Kodwaya. Makanya kalau mau belanja nggak usah pamit-pamit cocok ngaji. Mau kemana tak ngaji, apalagi ini bersama saya antar blondo awas. Bilang aja yang jujur. Sekarang kita lihat 4 ini. 6 obatnya hati. Tadi itu 4, 6. Kalau sakitnya 4, Obatnya 6, aslinya 7 tapi digabung. Jadi dengan 6 ini Bu, hati yang sakit itu menjadi hati yang sehat dan selamat. Apa itu 6? 1. Dzikrullah wa tilawatul Quran. Zikir dan menulis Quran. Karena baca Quran itu bagian dari zikir. Itu yang pertama. Ya alhamdulillah di majelis kita itu selalu ada seperti itu, agar hati ini kembali nyaut. Soalnya kalau kita nggak sibuk dengan kalamullah, kadang sibuk besi enggak. Kalau sudah kehabisan omongan, bahkan ngomongnya sih enggak, betul. Makanya fungsinya doa kafaratul majelis itu agar yang ada ghibah diampuni, ada dusta diampuni, ada suudzon diampuni, ada namimah diampuni. Dan majelis itu bisa jadi nggak sengaja dari itu, mungkin apa gitu. Kemudian Allah menanggung. Bentar lagi kafaratul majelis. Yang kedua, istighfar ibu. Obatnya istighfar. Obatnya istighfar. Yang ketiga, doa. Yang ketiga, doa.
Yang keempat, sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Yang kelima sekarang. Yang kelima, sholat malam. Yang kelima, sholat malam. Sambut. Apa satu lagi? Yang keenam, orang soleh, orang bijak. Lawannya tadi biayaan, akhirnya hatinya bisa mati. Bertemu dengan yang baik, hatinya bisa selamat. Hatinya bisa selamat. Baik, itu 6 obatnya hati. Kita merasa namun kita sulit untuk menempatkan hati kita itu yang mana. Tapi paling tidak kita selalu bermuhasabah, introspeksi. Karena orang yang baik itu gayai piyambake bukan menilai orang lain. Karena sudah disampaikan dalam peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Susah memang kita mengoreksi diri kita, tapi umat di seberang lautan tampak. Kalau membicarakan orang lain itu lebih gampang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kemudian ridho dan istiqomahan, sehingga mengawali tahun 2026 ini di majelis selesai dua, mudah-mudahan menjadi majelis yang manfaat, majelis yang rahmat, majelis yang maghfirah, sekaligus majelis yang barokah, dan menjadikan kita untuk lebih tambah istiqomah sehingga nanti kita diberikan oleh Allah qalbun salim menghadapnya menjadi ahlul jannah dan surga. Amin. Ibu yang kami hormati, para hadirin sekalian yang berbahagia, dari kami aturkan. Pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan. Kan jam 11, Ustaz. Oke, silakan. Kalau ada ditanya, kalau enggak saya bertanya. Hadiah yang kata Edian. Ibu, siapa yang tanya, Ibu? Tak usah lah ibu, teko aja dengan setahun bisa beli di Kolekoni lagi. Yang lain saja. Pakai grogi. Saya nggak bangun pikir juga bingung. Tanya-tanya dulu, biasanya tanyain dulu. Tak usah ya. Saya mau tanya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak banget ya Pak salawat. Yang afdol itu salawat mana? Apa yang salawat habis salat itu salawat Ibrahim apa apa itu? Yang afdol salawat. Terima kasih. Ibu siapa nih namanya? Ibu. Bilase. Oke. Bilase. Kok kurang banter nih ini? Keluar suaranya. Iya. Sholat apa yang afdol? Sholawat yang dengan hafal. Sholawat yang dengan hafal. Tapi kalau nggak hafal nggak aneh. Sholawat yang dengan hafal. Sholawat ini banyak. Baik semua ya Ustaz. Jadi yang ada dalam sholat itu sebenarnya utama. Yang ada dalam sholat itu utama. Tapi nggak semua hafal, paling hafal sitok ya. Benyarati sholat sebelum salam. Apal juga tinggatannya prostat. Apal 6 dalam ilmu saya 6. Ini sudah ulama, nggak usah ngaji ya. Paling apalnya setunggal, gitu. Yang dihafal saja. Mungkin ada pertanyaan gini Ustaz di grup itu. Sholawat itu yang adanya cuma sholawat Ibrahimi dan sholawat Jibril. Sholawat yang lain itu bagaimana, kan yang mengarang ulama Ustaz? Ulama dari apakah zaman dulu waktu zaman Nabi kan pernah ada sahabat yang memuji-muji Nabi. Sholawat itu dalam artian mungkin secara lughatnya itu bisa pujian. Itu yang berada di inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu kan pujian. Kalau ya sholawat yang bisa berarti doa, itu
itu wasolli alaihim surat at-taubah itu Ustaz. Barangkali itu ibu-ibu biasanya kan kadang ada yang ragu dengan sholawat ini bagaimana, kali terima kalau nggak anu gitu Ustaz, kalian gitu Ustaz. Jangan jawab apa. Loh. Sudah menjelaskan kok ini. Nggak usah. Supaya yakin Ustaz. Kapan-kapan insya Allah ya, saya tidak janji saya bawakan buku sholawat. Ya, kapan-kapan insya Allah saya tidak janji. Intinya diterima apa tidaknya Ustaz. Skak aja Ustaz, skak mas gitu Ustaz. Apa aja. Kalau diterima apa tidak, saya itu tidak bisa ya membicarakan hukumnya karena banyak. Dan saya itu tidak akan banyak sholawat. Saya itu tidak akan banyak sholawat. Tapi saya itu juga baca sholawat. Gitu. Jadi yang dinanya apa itu tadi saja. Ya, yang apa tadi saja. Saya kalau Jumat itu kadang sholawat cuma satu. Yang paling pendek. Nabi kan menyampaikan ketika malaikat Jibril aku bahwa itu tak indah walau sholli alaika fa'abadahullah. Kalau ada orang sebut namamu kemudian akan sholawat ya dia pelit, mudah-mudahan jauh dari rahmat kebaikan dan ampunan Allah. Saya kadang baca ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi satu ini nilainya itu 10 kali 3, 10 pahala, 10 ampunan, 10 derajat. Kalau saya nih Jumat. Soalnya Jumat itu saya sudah punya banyak majelis. Kalau saya pakai sholawat habis nanti. Saya subuh ngaji, jam 7 ngaji, khutbah, sore ngaji, maghrib ngaji. Itu jawabannya yang benar itu sama saya yang disebutkan. Banyak ibu, banyak. Yang paling banyak. Sallallahu ala nabi ya boleh. Pokoknya yang dialek boleh, yang ada desa boleh. Ada itu boleh. Saya dapat banyak. Kalian tanya lagi, Bu Nunu katanya tanya. Oh, Bu Nunu kalian. Jangan tanya sholawat, jangan sholawat. Nah, akhirnya saya belum jawab, tapi saya ada pertanyaan. Langsung aja.